Ada nggak sih di antara kamu nih yang sering atau ya pernah deh ya ngerasa nggak pede gitu sama apa yang lagi kamu kerjain? Atau semacam punya perasaan cemas gitu ya tentang pendapat orang lain mengenai apa yang kamu lakukan? Kalau iya, berarti hal-hal yang aku pelajari dari buku How to Respect Myself ini bisa bermanfaat juga buat kamu. Aku mau bahas buku ini di video kali ini, tapi sebelumnya seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata dan di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku non fiksi maupun fiksi. Jadi kalau suka baca buku, subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, sekarang aku mau ngajak kamu kenalan dulu sama penulisnya, Yoon Hong Yoon. Beliau ini seorang psikiater asal Korea Selatan yang aktif banget di mana-mana ya. Dia nulis di berbagai media, kemudian konsultan di acara TV, terus dia siaran juga dan tergabung di asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan mental health. Sebelum nulis buku How to Respect Myself, beliau juga udah mencoba mempraktekkan metode-metode yang akhirnya dia tulis nih di dalam buku ini ke pasien-pasiennya dulu waktu itu selama kurang lebih 2 tahun. Menurutku pribadi, buku ini relate banget sama apa yang sering kita rasakan di zaman sekarang ya. Seperti yang tadi aku bilang di awal, perasaan gak pede alias gak percaya diri itu sering banget menghantui kegiatan kita sehari-hari. Ini bisa jadi karena kita belum paham gimana caranya untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau dilihat dari sampul bukunya, ada gambar bangku kosong nih. Coba, kalau menurut kamu ya, apa makna dari bangku kosong itu? Coba nanti ramein di kolom komentar. Buku How to Respect Myself diawali dengan prolog yang berjudul Masalah Harga Diri. Singkatnya, kalau di bagian prolog ini tuh penulis nyeritain gimana dia berkenalan dengan masalah harga diri yang bikin dia punya semacam keresahan dan keinginan untuk menulis. Beliau juga memaparkan nih 3 alasan kenapa dia nulis buku ini, yaitu yang pertama, dia bilang saya tahu bahwa harga diri bisa turun kapan saja. Yang kedua, saya tahu bahwa sesekali dalam hidup keluarga atau teman-teman saya pasti akan merasakan krisis harga diri. Yang ketiga, ini adalah masalah yang ingin saya sampaikan sebagai dokter kejiwaan. Buku ini terdiri dari 24 latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga terbagi menjadi 7 bagian. Ada bagian yang pertama, ini mengenai penanganan kesalahpahaman dan prasangka atas harga diri, serta mengajakmu menyadari pentingnya kepercayaan diri dalam kehidupan. Terus bagian 2 dan 3 ini memaparkan penanganan hubungan percintaan, relasi, dan perpisahan yang dapat menurunkan kepercayaan diri. Bagian 4 dan 5 ini merupakan panduan menangani emosi. Di bagian ini tuh disertain ada tips dan trik menangani perasaan rendah diri, misalnya kayak membenci diri sendiri, depresi, dan juga kecemasan. Terus bagian 6 dan 7 ini memaparkan berbagai tips praktis, spesifik, dan efektif yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, secara garis besar, ada 3 bagian penting yang diangkat oleh penulis di buku ini nih. Yang pertama itu, alasan kenapa harga diri itu penting. Kemudian yang kedua, gimana hubungan kita dengan orang lain tuh memengaruhi harga diri kita. Dan yang ketiga, hal apa aja nih yang bisa dilakukan untuk kita menghargai diri sendiri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, alasan kenapa harga diri itu penting. Di sini penulis maparin kalau ada 3 pilar nih yang menjadi dasar harga diri. Pilar yang pertama itu kebermanfaatan diri, alias seberapa besar sih kita ngerasa diri kita bermanfaat di masyarakat luas. Kalau di bagian ini emang biasanya kita tuh akan ngerasa lebih dihargai kalau kita punya pekerjaan yang terpandang atau kemampuan kita diakui gitu di tempat kerja. Nah, selanjutnya pilar yang kedua, ini kontrol diri. Ini artinya kita berani nih untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Jadi harga diri kita tuh akan meningkat kalau hal ini tuh terpenuhi. Nah, orang yang punya kontrol diri akan tetap bisa menghargai dirinya sendiri terlepas dari pencapaian dia dianggap lebih rendah dari orang lain. Karena dia tuh nggak ngerasa dia nggak perlu menilai diri dia berdasarkan pandangan orang lain, tapi apa yang dia anggap penting untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, pilar rasa aman. Kalau ini pilar yang menjadi dasar dari harga diri ya. Misalnya nih, kita tetap bisa merasa aman dan nyaman meskipun kita tuh nggak punya apa-apa. Tapi di sisi lain, kan ada juga ya orang yang kelihatannya tuh udah kayak punya segalanya gitu, tapi dia tetap aja ngerasa nggak cukup-cukup aja. Atau ada juga orang yang nyaman dengan kesendirian, sementara ada juga yang enggak. Semacam kayak gitulah. Sebenarnya harga diri ini tuh bisa jadi tolok ukur kita nih. Apakah kita udah cukup cinta sama diri kita sendiri? Soalnya semakin kita cinta sama diri kita, harga diri kita tuh juga akan semakin besar. Yang kedua,
gimana hubungan kita dengan orang lain juga bisa mempengaruhi harga diri kita. Soalnya gimana pun juga kita kan hidup pasti harus berinteraksi ya dengan orang lain, dan ini tuh balik lagi kaitannya dengan yang pertama sih. Seberapa besar rasa cinta kita dengan diri sendiri untuk bisa nggak terpengaruh dengan apapun yang dilakukan orang lain. Karena bisa aja nih pertanyaan-pertanyaan yang meragukan diri sendiri tuh muncul ketika kita ngeliat atau kita dengar apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Atau kita jadi ngebanding-bandingin diri sendiri dengan orang lain. Sampai kita susah gitu kayaknya ngelihat kelebihan yang kita punya dan selalu ngerasa orang lain tuh lebih hebat dari kita. Jadi dari dua bagian besar ini aja penulis tuh udah ngasih kita perspektif berbeda mengenai cara melihat harga diri. Harga diri bukan datang dari pengakuan atau validasi orang lain, tapi dari internal kita sendiri. Misalnya tadi di awal kan aku sempet nanya ya, apakah kamu sering gak pede buat ngelakuin sesuatu? Kalau misalnya iya, bisa jadi itu karena kamu kurang menghargai diri sendiri, atau mungkin kamu terlalu sering dengerin omongan orang lain yang bisa jadi juga itu tuh cuma ada di kepala kita doang gitu. Alhasil ya kita malah jadi kalah sebelum perang. Sebelum aku lanjutin ceritanya, aku mau ajak kamu lihat sebentar nih komentar para pembaca di Goodreads yang ngerasa buku ini ngebantu banget bikin mereka jadi lebih pede. Oke, kita lanjut ke bukunya. Jadi bagian penting yang ketiga dari buku ini adalah tentang hal-hal yang bisa kita mulai lakukan untuk kita menghargai diri sendiri. Di sini penulisnya ngejelasin kalau yang namanya harga diri itu tuh ada hubungannya dengan emosi yang kita miliki. Dan emosi inilah yang harus kita kelola. Tapi untuk bisa mengelola emosi, kita pertama-tama harus aware dulu nih ketika dia muncul. Dan aware juga emosi seperti apakah dia. Aku yakin banyak dari kita yang sering atau at least pernah deh ya ngerasa emosi gitu dengan sesuatu, tapi kita susah gitu untuk ngejelasin ini emosi yang seperti apa atau asalnya dari mana. Makanya penulis tuh ngajak kita untuk menulis catatan emosi supaya kita bisa mengurainya nih. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, kita tulis dengan penjelasan peristiwanya, terus apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan saat kita mengalaminya. Dari situ kita akan bisa mengidentifikasi perasaan negatif yang muncul, misalnya kayak rasa kecewa, malu, atau lainnya, dan juga nyari solusi gimana cara buat ngatasinnya. Di buku ini juga penulis maparin banyak banget tips dan hal-hal yang bisa kamu lakukan ya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga menghargai diri sendiri. Penulis tuh mengibaratkan proses pemulihan diri tuh kayak petani yang menebar benih di musim semi dan mencabuti rumput liar di musim panas. Jadi artinya yang namanya pemulihan diri itu memang proses yang harus dijalani terus-menerus. Kita terus nyoba untuk menumbuhkan kebiasaan baik yang bikin kita menghargai diri dan juga menghilangkan kebiasaan buruk yang bikin kita jadi rendah diri. Dan tentu saja ya proses ini seringkali berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu ya. Terus supaya bisa pulih kita juga harus percaya kalau yang sudah berlalu ya memang udah berlalu gitu. Dia akan jadi bagian dari diri kita, dia akan terus ada, tapi nggak boleh untuk kita sesali, justru harus diperbaiki biar nggak terulang lagi ke depannya. Biar kita bisa bikin langkah hidup yang lebih baik juga. Ini berguna juga nih khususnya ketika kita lagi menghadapi kritik ya. Karena kalau terus-terusan mikirin kritikan orang kan ya kita malah akan jadi overthinking, terus jadi takut ngapa-ngapain gitu kan. Jadi bukan berarti kita tuh fokus ke kritiknya, tapi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dari kritiknya itu. Rasanya buku ini cocok banget deh untuk dibaca dari anak remaja ya sampai yang udah dewasa dan berumur sekalipun. Karena selama kita masih hidupnya tuh berinteraksi sama orang lain, hal-hal yang bisa meruntuhkan harga diri itu ya nggak bakalan bisa dihindarin sih. Enaknya juga buku ini tuh karena disusun jadi bagian-bagian kecil ya, kontennya tuh bikin gak capek pas dibaca. Dan kita bisa baca buku ini dari mana aja, gak harus runut juga tergantung dari kita nih lagi butuh tips yang mana nih. Jadi aku sangat merekomendasikan buat kamu baca buku ini. How to Respect Myself ini diterbitkan oleh Transmedia Pustaka untuk versi bahasa Indonesianya ya. Nanti kalau kamu tertarik untuk beli, aku akan kasih linknya di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial, biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi, dadah!